Selamat datang. Pertama, kita ketemu dalam video tutorial kalkulus. Nah, ini adalah video pertama tentang kalkulus. Referensi yang dipergunakan di dalam video ini adalah buku kalkulus oleh Thomas, ya. Atau bukunya disebut juga kadang-kadang Thomas Kalkulus. Isi materi daripada video pertama ini atau video pertama ini, bab satunya berisi preliminaris. Jadi sebenarnya ini merupakan persiapan, ya, persiapan sebelum kita belajar lebih jauh mengenai kalkulus. Preliminaris ini berisi tentang bilangan real, bagaimana membentuk garis bilangan real, ya. Line, circle, parabol, fungsi, ya. Mengidentifikasikan fungsi, mengkombinasikan fungsi trigonometri, dan menggambarkan dengan kalkulator dan komputer, gitu ya. Ya, mungkin yang ketujuh ini ya nanti coba kita lihat, ya. Kita masuk saja ke real number dan real line. Ya, kita masuk ke real number dan real line, ya. Di banyak pembahasan mengenai kalkulus, ya. Kalkulus itu berdasarkan pada sifat-sifat sistem bilangan real, ya. Contoh daripada bilangan real ini seperti ini, ya, min 3/4, ya, sepertiga, akar 2, dan seterusnya, ya. Jadi di sini aturan untuk pertidaksamaan untuk bilangan real, ya. Jika A, B, dan C adalah bilangan real, maka A lebih kecil daripada B. Jika ini implis, ya, jadi membacanya, jika A lebih kecil daripada B, maka A plus C lebih kecil B plus C. Jika A lebih kecil daripada B, maka A min C lebih kecil B min C, ya. Oke, ya. Jika A lebih kecil daripada B dan C lebih besar daripada 0, maka A kali C lebih kecil daripada B kali C, ya. Ini untuk C yang lebih besar daripada 0. Tapi kalau C-nya lebih kecil daripada 0, maka tandanya menjadi terbalik. Ya, ketika kanan kiri dikali dengan C, maka AC akan lebih besar daripada BC, atau BC lebih kecil daripada AC. Ya. Oke, ya. Baik, jadi kita di sini membedakan, ya, bilangan real ke dalam 3 bagian himpunan yang khusus, ya. Jadi yang disebut dengan bilangan natural, ya. Bilangan alami atau bilangan natural, ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ya. Itu adalah bilangan natural. Lalu bilangan bulat, ya, termasuk 0, plus 1, min 1, plus 2, min 2, dan plus minus masuk, ya. Nah, ini adalah bilangan bulat termasuk 0. Dan bilangan rasional, ya. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diekspresikan dalam bentuk pembagian M dibagi N, M per N, di mana M dan N ini adalah bilangan bulat, ya. M dan N bilangan bulat, dan N-nya tidak boleh sama dengan 0. N tidak sama dengan 0, ya, karena pembagian yang sama dengan 0 itu di luar pembahasan kita, ya. Sebagai contoh sepertiga, min 4/9, ya, dan seterusnya, ya. Ini adalah bilangan rasional, ya. Jadi bilangan rasional ini, ya. Jadi bilangan rasional adalah bilangan real dengan pembagian, ya, dengan desimal. Jadi bilangan real yang dinyatakan dengan desimal. Misalnya 3/4, ya.
3/4 ini 3/4 atau sama dengan 0,75 ya. Jadi bilangan real yang dapat dinyatakan dengan desimal 0,75000 atau sama dengan 0,75 gitu ya. Ya, jadi di sini berakhir dengan string 0 yang tak hingga. Ya. Jadi ini 0 terus ya. Dia tak hingga ya. Oke, ini adalah contoh daripada salah satu contoh daripada bilangan rasional ya. Lalu juga misalnya berulang-ulang 23/11 2,090909 ya. Ya. Jadi ini berulang-ulang. Ini juga termasuk bilangan real. Ya. Oke, ya. Termasuk bilangan rasional. Saya ulangin ya. Kita membedakan bilangan real itu ke dalam himpunan bagian khusus yang dinamakan dengan bilangan natural, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan bulat ya, termasuk 0, +1, +2, -1, -2, -3 dan seterusnya. Lalu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang terbentuk dari pembagian atau fraksi m per n, di mana m per n dan n-nya ini tidak sama dengan 0, dan m dan n adalah bilangan bulat. Ya, 1/3 ini kan ini 1 bilangan bulat, 3 bilangan bulat ya. Nah, ya. Oke ya, seperti ini ya. Asal bawahnya ini tidak 0 ya, tidak boleh sama dengan, kalau sama dengan 0 itu berarti di luar pembahasan kita. Ya. Jadi bilangan rasional ini dapat dinyatakan dengan desimal ya, 3/4 0,7500000. Ya, ini nggak ada ujungnya ya. Semuanya nggak berakhir ini, tapi 0 terus ya. 0,7500000 atau terus ini sama saja dengan 0,75. Ini termasuk bilangan rasional. Selain itu juga pembagian yang berulang-ulang 23/11, 2,09, 09, 09, 09 dan terusnya. Ini enggak ada, tidak berakhir. Ya. Cuma akan berulang 09, 09. Itu termasuk bilangan rasional. Ya. Jadi interval ya, interval di dalam bilangan real ya. Jadi kalau kita notasi seperti ini ya, kurung buka A, B, kurung tutup ya. Ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk himpunan seperti ini. Himpunan X sedemikian hingga A lebih kecil daripada X ya. Lebih kecil daripada X atau X lebih kecil daripada B. Ya. Bukan atau tapi dan ya. A lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada B. Ya. Sifatnya terbuka. Kenapa terbuka? Ya. Karena di sini kalau kita buat dalam bentuk grafik ya atau line ya. Di sini A, B, di sini titiknya titik tidak penuh ya. Kenapa tidak penuh? Karena ini artinya A tidak termasuk. Ya, yang termasuk dalam penyelesaian ini adalah yang lebih besar daripada A dan kurang daripada B. Ini X-nya ya. Tapi A dan B tidak termasuk. Lain halnya kalau kita nulis seperti ini ya. Kurungnya seperti ini ya. Nah, ini berarti A itu termasuk ya. Beda kan? Ya. B juga termasuk. Nah, kalau dibuat gambar ini titiknya penuh. Ya. Begitu juga ini ya. Ini berarti A-nya termasuk, B-nya tidak. Ya, ini grafiknya seperti ini. Kalau ini B-nya termasuk, A-nya yang tidak. Nah, ini adalah finite ya. Finite jadi tertentu ya, finite itu ada batas gitu ya. Nah, yang tidak ada batasnya seperti ini. A tak hingga ya. Ini berarti dimulai dari
A yang lebih besar daripada A sampai tak hingga. Tapi A tidak termasuk. Ya. Kalau dalam bentuk himpunannya X lebih besar daripada A, sifatnya terbuka. Ya. Terbuka itu maksudnya di sini titiknya ini tidak tertutup, terbuka. Ya, jadi dia mendekati A gitu ya, sampai batas yang sangat kecil. Ya. Nah, kalau ini A termasuk, A tak hingga kanan terus ya. Nah ini min B, jadi B ke kiri ya. B tidak termasuk, ini B termasuk. Nah ini kiri kanan ya, min tak hingga dan tak hingga. Ya. Nah, dia ini bersifat terbuka dan tertutup ya. Terbuka dan tertutup. Kalau ini tertutup, terbuka ya. Tertutup, terbuka ya. Oke, ya, lanjut. Ada contoh di sini ya. Pertidaksamaan ya. Ya, kita disuruh menyelesaikan X-nya. Ya. Kita lihat saja di sini ya. 2x min 1 lebih kecil daripada x plus 3 yang ini. Ya. Jadi kita selesaikan misalnya min 1-nya ini kita taruh di kanan, x-nya kita pindahkan ke kiri ya, sehingga x lebih kecil daripada 4. Ya. Kalau dibuat dalam bentuk lain ya, seperti ini. 4-nya tidak masuk. Ya. Sana penyelesaiannya ya. Nah, kalau dalam bentuk interval ditulis dari min tak hingga sampai ke 4. Oke, ya. Lanjut yang B. Yang B ini ya. Nah, X-nya itu gimana penyelesaiannya? Ya. Sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau di sini penyelesaiannya kanan kiri dikali dengan angka 3. Ya, sini kali 3, sini kali 3. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Nah, lalu X-nya yang di sini dipindahkan ke kanan, yang tadinya min X jadi plus X, sehingga 7X. Ya. 3-nya pindahkan kemari, jadi tadinya plus 3 karena pindah jadi min 3. Ya, 7X. Jadi X-nya adalah min 3 per 7. Ya, X lebih besar dari min 3 per 7 sana. Oke, ya. Ini intervalnya begini. Sekali lagi yang C. Yang C bentuknya seperti ini ya. Sama ya, jadi 6x min 1 dikali 5 ya, seperti ini. Jadi X-nya biasanya X-nya lebih kecil sama dengan 11 per 5 ya. X-nya lebih kecil dari ya, betul ya. Yang lebih kecil 11 per 5. Ini kenapa sampai dengan 1? Oh, karena tidak sama dengan 1. Ya. Karena kalau sama X sama dengan 1, ya. Kalau X sama dengan 1 dia per 0. Jadi 1 tidak terdefinisikan. Ya. Kalau 0 bagaimana? Kalau X sama dengan 0, berarti 6 per min 1, min 6. Apakah min 6 lebih besar daripada 5? Tidak ya. Jadi di sini sampai dengan 1 lebih besar sampai dengan 11 per 5. Ya. Jadi solusinya 1 sampai dengan 11 per 5. Oke. Lanjut. Bilangan absolut ya. Jadi bilangan absolut bisa dinyatakan seperti ini ya. Jadi hasilnya dia selalu positif. Kalau nilai X-nya lebih besar sama dengan 0, maka absolut itu sama dengan X. Kalau X-nya lebih kecil daripada 0, maka absolut dari X adalah hasilnya adalah min X. Contoh ya. Contoh yang X lebih besar sama dengan 0, kita bisa ambil X-nya itu 3. 3 itu kan lebih besar daripada 0. Ya. Maka 3 absolut adalah 3. Ya, jadi berarti karena dia lebih besar daripada 0, berarti kita bisa ambil yang ini, yang atas. Kalau sama dengan 0 sama juga. Ya. Kita ambil yang ini juga nilainya. Sama dengan 0.
Kalau kita ambil minus, berarti kita ambil ini. Ya. Kalau X minus, contohnya adalah X sama dengan min 5. Ya. Berarti hasilnya adalah min dikali bilangan itu. X-nya min 5 kan. Ya, min dikali min jadi plus. Ya, jadi hasilnya selalu positif. Ya. Oke. Nah ini ya. Absolut. Min absolut diabsolutkan lagi. Ya. Itu adalah absolut A. Ya, jadi absolut ini ya, kalau ada dua titik absolut ini menyatakan jarak di antara X dan Y. Katakan di antara dua jarak, katakan ini titik X, ini titik Y, jadi jarak antara titik X dan Y adalah 5, gitu ya. Jadi di sini nilai absolut bisa juga dinyatakan dengan bentuk alternatif lain, yaitu akar. Absolut X itu sama dengan akar X kuadrat. Oke, ya. Nah, ini sifat daripada nilai absolut ya. Min A absolut itu sama dengan A. Ya. AB absolut itu sama dengan absolut A dikali dengan absolut B. Begitu juga untuk pembagian. Ya. Untuk penjumlahan. Ya. Untuk penjumlahan A ditambah B absolut itu selalu lebih kecil atau sama dengan absolut A ditambah absolut B. Ya. Silakan buktikan sendiri, kamu bisa ambil contoh gitu ya. Apakah sifat ini benar atau salah gitu ya. Sekarang sifat bilangan absolut dengan intervalnya ya. Jadi kalau absolut X sama dengan A ya, absolut X sama dengan A jika dan hanya jika X-nya itu plus minus A. Jika absolut X lebih kecil daripada A, maka X itu ya, nilainya berada di antara min A dan A. Jika lebih besar, ya, maka X-nya lebih besar daripada A dan X-nya lebih kecil daripada min A. Jika lebih kecil sama dengan, maka seperti ini hanya tinggal sama dengan yang ini, hanya dia ada sama dengan. Ya. Jadi A dan min A itu termasuk ya. Kalau absolut X lebih besar sama dengan A, sama juga yang ini, berarti tinggal ada sama dengannya. Nah ini, selesaikan persamaan absolut 2X min 3 sama dengan 7. Jadi 2X min 3 sama dengan 7. Berarti yang di dalamnya, ini adalah nilainya bisa 7, bisa juga min 7. Ya. Min 7 absolut 7, 7 absolut 7. Berarti 2X min 3 ini bisa 7, bisa min 7 ya. Kalau 7 berarti X-nya itu sama dengan 5. Kalau ini sama dengan min 7, maka X-nya adalah min 2. Jadi penyelesaiannya ada 2 ya, yaitu X sama dengan 5 dan X sama dengan min 2 ya. Nah, penyelesaian pertidaksamaan dengan absolut ya, misalnya seperti ini ya. Selesaikan nilai X-nya berapa ya. Ini lebih kecil daripada 1 jika dan hanya jika nilai ini ya 5 min 2X ya, karena dia lebih kecil ya, nilainya ini berada di antara min 1 dan 1 ya, yang di dalam ini. Ketika yang di dalam ini nilainya bisa min 1 atau 1 ya, karena ini pertidaksamaan berarti unsurnya dia ada di antara, nilainya ada di antara min 1 dan 1. Lalu kita selesaikan ya. Kalau misalnya dengan ini berarti 5-nya kemari min 6. Kalau dengan yang 1 ini berarti 5-nya ke sini jadi min 4 ya. Menjadi super X ya. Kenapa ini tandanya berubah ya? Karena harus dikali dengan minus ya. Jadi supaya min 2X menjadi super X, maka dia dikali min setengah ya. Ini supaya jadi ini kan dikali min setengah, sini juga kali min setengah, karena dikali minus maka tandanya berubah. Ingat ya, jadi kalau dikali dengan minus untuk suatu pertidaksamaan maka tandanya akan
berubah, yang tadi lebih kecil jadi lebih besar, atau lebih besar menjadi lebih kecil, ya. Nah, jadi sini dibalik, ya, seper x ya, seper x ya. Jadi ini juga, ya, ini juga tandanya berubah, ya, dan dibalik, ya. Dari sepertiga lebih kecil setengah. Jadi penyelesaiannya berada di antara sepertiga dan setengah di antara. Oke, lanjut, ya. Untuk nilai absolut, ya, sulit selesaikan ini, ya. Jadi 2x min 3 lebih kecil sama dengan 1, ya, berarti ini nilainya di antara 1 dan min 1, ya. Nah, di antara, karena ini pertidaksamaan, dia batasnya di antara ini 1 dan min 1, ya. 1 dan min 1, ya. Diselesaikan sehingga kita menghasilkan x-nya itu nilainya antara 1 dan 2. Ya, karena pertidaksamaan sama dengan pertidaksamaan dan sama dengan, maka titiknya penuh. Oke, ya. Nah, ini sama juga, ya. Jadi berada antara 1 dan min 1, ya. Ya, ini dikeluarkan sehingga kita dapat nilai x-nya lebih besar 2. Yang ini kita dapat nilainya adalah x lebih kecil sama dengan 1, ya. Himpunan penyelesaiannya bisa ditulis seperti ini, grafiknya seperti ini. Oke, paham, ya? Next, ya. Nah, ini sistem koordinat kartesian. Sistem koordinat kartesian, ya. Jadi kita menyatakan suatu posisi, ya, itu atau bilangan berada tidak hanya dalam satu dimensi, tapi juga dua dimensi, bahkan 3 dimensi atau lebih, gitu, ya. Nah, untuk 2 dimensi kita bisa nyatakan dengan menggunakan koordinat kartesian seperti ini. Jadi yang kalau sumbu vertikal ini yang di atas 0 ini positif, yang di bawah 0 adalah negatif, ya. Untuk yang sumbu horizontal, sumbu x, ya, ini positif, berarti yang kiri adalah sumbu x negatif, ya. Jadi kalau titik P di sini yaitu AB, berarti A-nya positif, B-nya positif, gitu, ya. Jadi di kuadran pertama ini positif, kuadran kedua min negatif, di sini negatif, ini adalah negatif positif, ya. Oh, ini oh iya, ini negatif, ini, oh iya betul, x-nya negatif, x-nya positif, b-nya negatif. Contohnya ini misalnya 1 min 2, gitu kan, ya. Jadi x-nya positif, b-nya min 2. Ini garis lurus dan increment, ya. Increment atau pertambahan, ya. Pertambahan di dalam x itu dinyatakan dengan delta x, ya. Dimana delta x itu adalah posisi akhir dikurang posisi awal, x2 dikurang x1. Seperti kayak gini, ya. Misalnya pergerakannya dari sini, ya, ke B, ya, dari A ke B, ya. Nah, ini dalam sumbu X dan sumbu Y, ya. Nah, sekarang kalau yang ini dia bergerak dari C ke D, ini berbentuk vertikal, ya. Oke, ya. Di sini delta X-nya 0 dan delta Y-nya adalah min 5, ya. Nah, kalau yang sebelumnya ini delta X-nya min 2 karena ke kiri geraknya. Mulainya kan dari sini, min 2, nah, ke kiri dan 8 ke atas. Definisi slope, ya. Slope atau kemiringan itu dinyatakan dengan delta Y per delta X, ya. Delta Y per delta X. Jadi delta ini menyatakan apa? Penambahan, ya. Oke, gini contoh ini ada contoh misalnya linear, ya.
kita mau tahu slope-nya ya kita ambil aja 2 titik dia yang berada di garis ini. Ya, lalu hitung delta Y per delta X itu adalah slope atau gradien, ya bisa juga disebut dengan gradien kemiringan kurva tersebut, ya. Nah, sekarang untuk membentuk suatu persamaan, kita bisa pergunakan persamaan point slope. Oke, ya. Ini ada contoh ya, misalnya. Tulislah sebuah persamaan garis ya yang melalui titik 23 dan melalui titik 23 dengan slope min 3/2. Jadi kalau kita pergunakan persamaan point slope ya, M-nya kita sudah tahu. Melalui titik 23 ya, jadi X1-nya kita ambil 2, Y1-nya kita ambil 3. Sehingga kita bisa membentuk persamaan ini. Jadi ketika X sama dengan 0, maka Y 6 ya. Makanya ini disebut dengan Y-intercept ya. Jadi dia yang memotong di sumbu Y. Penyelesaian yang lain lagi sebagai alternatif kita bisa pakai persamaan slope intercept ya. Kalau sebelumnya ada point slope, kalau sekarang slope intercept ya. Bentuknya seperti ini. Y sama dengan MX plus B ya. Carilah kemiringan dan perpotongan sumbu Y di garis ini. Ya, kita buat seperti ini. Nah, ini sudah berbentuk slope intercept ya. Jadi bisa kita tahu bahwa kalau dibagi 5 ya, ini ya, bahwa garis ini dia akan memotong di sumbu Y di titik 4 ya. Kemiringannya min 8/5 ya. Jadi garis tegak lurus dan sejajar. Jadi kalau dua garis ya sejajar itu berarti yang sama adalah gradiennya ya. Kalau dua garis itu tegak lurus ya, katakan ini ya, jadi L1 yang berwarna biru ya, L2 yang berwarna ini ya, maka gradiennya antara kedua garis ini bisa dinyatakan dengan ini. M1 sama dengan min 1/M2 ya. Atau M2 sama dengan min 1/M1 ya. Oke ya. Nah, ini jarak ya. Jarak dari dua titik ya bisa dinyatakan dengan rumus itu. Jadi dengan menggunakan hukum Pythagoras. Ya. Nah, ini persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran itu bisa dinyatakan dalam bentuk ini. X min H kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan A kuadrat, di mana H dan K itu adalah pusat daripada lingkaran tersebut ya. Dan A-nya ini menyatakan jari-jari daripada persamaan lingkaran tersebut gitu ya. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh untuk lingkaran dengan radius 2, pusatnya di 3, 4 ya. Coba cari bentuk persamaannya ya. Jadi X min 3 kuadrat Y min 4 kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat atau sama dengan 4 gitu ya. Ini X min 1 kuadrat Y plus 5 kuadrat sama dengan 3 ya. Berarti di sini kita bisa mengatakan bahwa jari-jari daripada persamaan ini dari persamaan lingkaran ini, jari-jarinya adalah akar 3 ya. Jadi A nya ini sama saja akar 3 ya. Titik pusatnya berada di antara 1, min 5 ya. 1 min 5 itu adalah pusatnya. Next ya. Nah, ini apa ya? Contoh, carilah pusat dan radius dari sebuah circle yang bentuknya seperti ini. Wah, kompleks ya. Jadi circle yang bentuknya seperti ini. Jadi kita merubah supaya ini ada cara yang sebenarnya nggak mudah juga sih ya. Tapi mungkin lebih bisa dipahami ya. Jadi kita merubah persamaan ini ke dalam bentuk standar ya.
dengan merubah ke dalam bentuk standar. Bentuk standar yaitu seperti ini, ya. X kuadrat plus 4y kuadrat min 6y sama dengan 3. Kenapa ini? Ya kalau tanya kenapa, ya coba saja lakukan seperti ini, maka akan sama dengan yang di atasnya. Jadi X dengan X, Y dengan Y, ya, seperti ini ya. Lalu di sini tambahkan dengan 4/2 kuadrat, ini tambahkan dengan min 6/2 kuadrat ya. Yang tiganya ini, yang tiganya ditambahkan 4/2 kuadrat, dan ini tambahkan juga min 6/2 kuadrat, sehingga kita dapat persamaan ini. Nah, kalau dari sini kita sudah bisa lihat bahwa persamaan lingkaran ini ya, mempunyai jari-jari, posisi sentralnya itu ada di min 2, 3 ya. Oke ya. Lanjut. Oke, kita masuk ke line, circle, dan parabola. Ya, kita masuk ke parabola. Di sini kita melihat masuk kepada parabola yang dibentuk dari persamaan grafik yang berbentuk begini. Ya. Jadi kalau persamaannya bentuknya seperti ini, ada X kuadrat, berarti persamaan itu merupakan persamaan parabola. Parabola bisa parabola terbuka atau tertutup. Seperti ini adalah terbuka. Nah, kalau tertutup dia terbalik gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari nilai A. Nilai A yang ada di depan X kuadrat ini. Kalau X-nya positif, maka dia terbuka. Kalau kalau A-nya positif, dia terbuka. Kalau A-nya negatif, dia akan tertutup. Contoh ya, parabola Y sama dengan X kuadrat, di mana A-nya itu adalah positif. Berarti dia bentuknya kira-kira terbuka. Ya. Kalau kita plotkan tiap titik, maka bentuknya kira-kira seperti ini. Ya. Ya. Nah, di sini plot-plotnya, ya, ini ya, kita plotkan di sini. Titik-titik ini kita plotkan sehingga bentuk seperti ini. Ya. Oke, ya. Sekarang kita lihat grafik Y AX kuadrat plus BX plus C, di mana A tidak sama dengan 0. Ya. Ya. Ini juga sebuah parabola dengan catatan A tidak sama dengan 0. Ya. Nah, tadi sudah dikatakan ya. Jadi kalau A-nya lebih besar daripada 0, maka dia terbuka. Ya. Kalau lebih kecil daripada 0, maka dia parabolanya tertutup. Ya. Ya. Aksis, yang aksis di dalam garis itu kita bisa lihat X sama dengan min B per 2A. Ya. Min B per 2A ini menyatakan aksis di mana simetri. Ya. Simetrinya. Ya. Jadi ini diambil dari rumus ABC. Ya. ABC itu min B plus minus B akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Jadi ini menyatakan garis simetrinya. Ya. Garis simetri. Ya, oke ya. Jadi seperti ini misalnya. Ya. Nah ini nilai B-nya 0. Ya. Berarti X aksis lainnya. Jadi yang garis simetrinya dari persamaan ini itu adalah 0 karena min B per 2A 0. Ya. Jadi dia akan parabola ini akan simetri di titik X sama dengan 0. Ya. Atau menyatakan pertek ya. Ya, jadi pertek dari parabola adalah titik di mana aksis dan parabol berpotongan. Ya. Nah, pertek adalah aksis dan parabol berpotongan. Koordinat X adalah X min B per 2A. Ya. Jika koordinat Y didapat dengan mensubstitusikan X sama dengan min B per 2A ke dalam persamaan parabol, maka kita akan mendapatkan ini. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, ya. Ya. Ini adalah bentuk persamaan tadi YX kuadrat ini, ya. Kalau duanya kita ganti dengan setengah menjadi begini. Ya. Kalau
A-nya itu kita ganti 1/10, maka dia menjadi seperti ini. Ya. Oke ya. Jadi lebih landai gitu ya. Nah, ini kalau A-nya negatif ya. Min 1/6, A-nya min 1 ya. Kalau ini kan A-nya positif ya. Oke. Ya. Lanjut. Ini ada contoh. Contoh grafik persamaan Y sama dengan min setengah X kuadrat min X plus 4 ya. Jadi kita lihat di sini nilainya A adalah min setengah negatif, maka dia berbentuk parabolanya adalah tertutup ya. Jadi di sini A-nya min setengah, B-nya min 1, C-nya 4 ya. Jadi kalau kita hitung X-nya itu min B per 2A min 1, maka dia garis simetrinya ya, atau vertex-nya itu berada di X sama dengan min 1. Nah, jadi di titik min 1 ini kita bisa mencapai nilai titik optimum, bisa minimum, bisa maksimum ya. Kalau dalam tertutup ini kita akan mendapatkan nilai maksimum ya. Dari vertex yang kita peroleh ini ya, nilai ini, maka ini akan ada nilai maksimumnya karena ini tertutup ya. Jika X sama dengan min 1, ya ini ya tadi ya. Jika X sama dengan min 1, maka Y sama dengan min setengah. Nah, ini ada tulisannya ya, sebetulnya ya. Ada kepotong ini ya, di sini. Nah, plus 4 sebetulnya di sini. Seperti vertex-nya, maka kalau dia min 1, maka kita akan peroleh titik 9/2. Ya, 9/2. Goblok luas. Jadi ketika X sama dengan min 1, kita akan memiliki Y sama dengan ini ya, ini ada plus 4 nya. Jadi vertex-nya adalah ketika X min 1, maka Y nya adalah 9/2. Ini adalah nilai maksimum ya. Oke ya. Sekarang kita akan melihat perpotongan terhadap sumbu X. Perpotongan terhadap sumbu X terjadi ketika Y sama dengan 0 ya. Kita masukkan Y sama dengan 0 sehingga kita peroleh X sama dengan 2 dan min 4, itu titik ini.